Halo semua, saya Nomi Karista, mahasiswi Fisioterapi Universitas Indonesia 2018. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai motor control, motor learning, dan juga motor pathway. Jadi saya akan menjelaskan motor control, dilanjutkan dengan motor learning, dan diakhiri dengan motor pathway. Namun alangkah lebih baiknya lagi jika kita mengetahui dari sistem saraf itu sendiri. Nah, neuron itu merupakan unit fungsional dasar dari sistem saraf. Ada 3 bagian. Yang pertama ada soma atau badan sel, itu merupakan sitoplasma yang mengelilingi nukleus atau inti sel dari sel saraf. Lalu ada dendrit, bagian penerima input neuron, dan ada akson, bagian yang menyampaikan impuls. Pada ujung akson atau akson terminal ini ada cabang telodendrion yang mengandung vesikel berisi neurotransmitter atau mediator penghantar informasi. Tempat neuron satu bertemu dengan neuron yang lain itu disebut juga dengan sinaps. Nah, sel sinaps itu ada sel presinaptik yang mengirim pesan dan sel postsinaptik yang menerima pesan. Secara anatomis, sistem saraf itu terbagi menjadi sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf tepi atau SST. Pada sistem saraf pusat ada otak dan medula spinalis yang gunanya untuk mengintegrasi, memproses, dan mengoordinasi data sensoris dengan perintah motorik. Pada sistem saraf tepi terdapat semua jaringan saraf yang di luar sistem saraf pusat, yang gunanya untuk menerima rangsang, menghantar informasi sensorik, dan membawa perintah motorik ke jaringan dan sistem perifer. Secara fungsional, sistem saraf ini terbagi menjadi dua, saraf aferen dan saraf eferen. Saraf aferen atau neuron sensoris merupakan saraf tepi yang menghantarkan informasi sensorik dari reseptor baik somatik dan visceral di jaringan atau organ perifer ke sistem saraf pusat. Sedangkan saraf eferen atau neuron motoris merupakan saraf yang membawa perintah motorik ke otot atau kelenjar yang terbagi menjadi dua, saraf otonom, itu yang mengontrol otot rangka secara volunter atau sadar, involunter berupa respons sederhana dan otomatis, dan gerakan kompleks yang di luar kesadaran atau refleks. Kemudian ada saraf otonom atau visceral, di mana mengontrol kontraksi otomatis otot polos, otot jantung, dan sekresi kelenjar tanpa disadari, terdiri dari saraf simpatis dan parasimpatis yang berefek antagonis. Motor kontrol ini dapat diartikan sebagai serangkaian proses yang mengatur serta mengoordinasikan fungsi dan pergerakan. Motor kontrol ini berfokus pada kontrol dan koordinasi postur juga gerakan. Tahapan daripada motor kontrol ini ada 3 tahap. Yang pertama itu tahapan planning atau perencanaan yang dimulai di area kortikal. Di tahap planning ini juga terlibat basal ganglia dalam perencanaan gerakan dan cerebellum dalam perencanaan postur yang merupakan komponen utama dan berjalan secara beriringan. Yang kedua itu ada tahapan inisiasi. Inisiasi gerakan yang sebenarnya itu terjadi di korteks motorik. Yang ketiga itu ada tahap execution, di mana neuron motorik di brainstem dan spinal cord itu bertanggung jawab dalam mengeksekusi gerakan. Namun dalam tahap execution juga terlibat cerebellum dalam penyempurnaan gerakannya. Jadi cerebellum itu bertanggung jawab dalam tahap perencanaan atau planning dan pelaksanaan atau execution. Kemudian ada feedback pathways, di mana itu merupakan jalur umpan balik yang memainkan peran penting dalam membentuk gerakan. Dia mengurangi ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian ada motor learning. Motor learning itu merupakan proses yang terkait praktik atau pengalaman yang mengarah pada perubahan kemampuan yang menghasilkan motor skill. Pada motor learning ini terdapat dua cara, eksplisit dan implisit, di mana eksplisit pembelajaran dengan menerima informasi faktual dan melibatkan fungsi kognitif secara sadar atau volunter dengan tingkat yang tinggi. Kemudian implisit yang melibatkan pemahaman gerakan fungsional sebagai dasar penalaran klinis dan kendalinya itu kurang secara sadar atau involuntar. Selanjutnya ada tahap motor learning, yang terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap awal, tahap peralihan, dan tahap lanjutan. Pada tahap awal ini dibutuhkan perhatian yang lebih, kinerja juga masih lambat, gerakan tidak beraturan, waktu kinerjanya bervariasi.
Tahap peralihan atau asosiatif di mana pembelajaran telah berkembang, bertahap pada peta sensori motor, dan waktu kinerjanya telah meningkat. Terakhir ada tahap lanjutan atau otomatisasi di mana gerakan telah terotomatisasi akibat adanya proses adaptasi, kinerjanya telah cepat dan terampil, waktu kinerjanya sudah sama karena terbentuk pola gerakan dalam sirkuit saraf. Dasar penalaran klinis motor kontrol dan motor learning dapat diketahui bahwa untuk mengontrol postur dibutuhkan strategi keseimbangan, pola gerakan, kekuatan dan ketahanan, serta kecepatan dan akurasi. Di mana dalam mengontrol postur itu kita dapat melakukannya dengan cara melakukan pembelajaran motoris. Seperti contohnya ada plastisitas neuromuskular, pembelajaran eksplisit, implisit, repetisi, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada motor pathway. Motor pathway merupakan cara menghantarkan rangsangan dari otak ke efektor, di mana pusat dari motor pathway ini ada dua, korteks motoris yang mengontrol gerakan fungsional dan korteks somatosensoris yang mengontrol propriosepsi. Motor pathway itu terbagi menjadi dua jalur. Yang pertama itu lateral pathway, yang mengontrol kontraksi otot-otot voluntar, seperti otot-otot ekstremitas, dan anterior medial pathway yang mengontrol kontraksi otot-otot involuntar, seperti otot-otot aksial yang menyangga korda spinalis, mengontrol postur dan keseimbangan, juga mengontrol otot-otot proksimal. Pada lateral pathway terdapat 3 jalur utama, dan pada anterior medial pathway terdapat 4 jalur utama. Pada lateral pathway, 3 jalur utama tersebut adalah lateral corticospinal tract yang mengontrol otot-otot distal, di mana sinyalnya mulai di korteks cerebri, kemudian anterior corticospinal tract yang mengatur otot-otot proksimal, di mana sinyalnya itu mulai di korteks cerebri juga, namun dia termasuk anterior medial pathway. Lalu ada rubrospinal tract yang mengontrol gerakan otot-otot besar pada ekstremitas, di mana sinyalnya itu mulai di red nucleus pada otak tengah. Dapat kita lihat pada gambar bahwa lateral dan anterior corticospinal tract mulainya pada korteks cerebri dan juga rubrospinal tract yang mulai pada red nucleus. Kemudian anterior medial pathway, di mana terbagi menjadi 4 jalur utama. Yang pertama itu vestibulospinal tract yang mengontrol otot aksial yang mempertahankan keseimbangan kepala saat menoleh, di mana sinyalnya mulai di vestibular nucleus. Reticulospinal tract yang mengontrol otot aksial dalam menjaga keseimbangan postur, yang sinyalnya itu mulai di medula dan pons. Lalu tectospinal tract di mana mengordinasikan gerakan mata dan kepala, di mana sinyalnya mulai di superior colliculus. Dan anterior corticospinal tract yang mengatur otot-otot proksimal, sinyalnya mulai di korteks cerebri, dan dia juga termasuk lateral pathway, namun mengontrol gerakan secara voluntar. Dapat kita lihat pada gambar bahwa tectospinal tract itu dimulai di superior colliculus dan reticulospinal tract yang dimulai pada pons dan medula. Kemudian vestibulospinal tract yang dimulai pada nucleus vestibular. Sekian dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.